Mau beli TV? Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak video ini. Saya ada beberapa tips yang mungkin berguna untuk teman-teman pada saat ingin membeli TV baru. Sebelum masuk ke video tips, mungkin saya akan disclaimer dulu ya di depan. Dalam video ini saya akan menyebutkan beberapa merek TV beserta tipe dan modelnya, juga ada streaming platform. Saya sama sekali tidak ada hubungan dengan merek-merek TV tersebut. Ini pure hasil dari barang-barang yang saya punya sendiri ya, dan dengan layanan streaming platform yang saya langganan sendiri gitu. Oke, tips nomor satu ya, itu mengenai ukuran TV ya. Nah, ukuran TV ini tentunya berbeda-beda ya, setiap orang preferensinya. Cuman kalau saya, ukuran TV tentunya dilihat dari ukuran ruangannya dan mungkin ada hubungannya dengan teknologi yang akan kita beli. Jadi kalau sekarang model sekarang itu ada LED dan OLED, itu banyak informasi yang saya dapat bahwa kalau ukurannya terlalu kecil juga tidak bisa terlihat kecanggihan fiturnya gitu ya. Karena kan teknologi itu sangat detail, dia bisa memproduksi gambar. Jadi kalau terlalu kecil juga eh, nggak nggak ada tidak terlihat ya kecanggihan teknologinya. Jadi memang harus di atas, ada yang bilang di atas 50 inci ke atas itu baru bisa terlihat keunggulan teknologinya. Nah, untuk TV yang saya beli ini ukurannya 75 ya. Kenapa kok 75? Karena ukuran dari dimensi ruangannya itu bisa dilihat di sini cukup mumpuni ya. Saya lebar ruangannya itu sekitar 3 meter ya, 3 meter, dan panjangnya ini bisa dilihat dari sini itu total 6 meter ya, jadi 3 kali 6 meter. Dan posisi duduk saya itu dari layar TV itu sekitar 4,5 sampai 4 meter bersih gitu. Jadi kalau dilihat dari referensi ukuran layarnya sih masih masuk ya di angka 75 inci. Yang tips saya yang nomor dua adalah mengenai harga. Ya. Nah, sebelum saya membeli TV ini, ada dua TV lagi yang menjadi pertimbangan saya gitu ya. Harganya yang satu di atas Sony X90J ini, yang satunya di bawah gitu. Kalau Sony yang ini ada di tengah-tengah ya. Jadi kalau kita lihat Samsung AU8000 itu harganya di pasaran sekitar 20 sampai 25 juta ya gitu untuk yang ukuran 75 gitu. Yang kedua adalah Samsung tipe Q70A, itu harganya di atas 40 juta gitu ya. Jadi tumas lah ya kalau kalau menurut saya gitu. Dia panelnya juga sudah OLED kalau yang Samsung Q70A itu. Dari tips saya nomor dua adalah pertimbangan harga dan fitur. Kenapa kok saya milih ini? Jadi dia ada di tengah-tengah antara fitur yang apa yang saya inginkan, size-nya ya, dan kemudian teknologi terkini yang ada di TV ini gitu. Tips nomor tiga ya, tips nomor tiga itu adalah TV ini akan digunakan untuk nonton apa gitu ya. Jadi TV kan saat ini modelnya udah smart TV semuanya, jadi artinya dia bisa digunakan sebagai hanya monitor saja, contohnya untuk menggantikan layar komputer atau presentasi itu bisa. Nah, kalau saya menggunakan TV ini rencananya untuk nonton movie ya dari streaming platform. Yang kedua adalah rencananya untuk gaming ya, menggantikan TV saya yang lama. Nah, dua kebutuhan ini yang membuat saya memilih TV ini. Mungkin ada teman-teman yang preferensinya beda ya. Dia hanya ingin nonton siaran untuk televisi dari dari satelit gitu ya, atau dari antena. Atau ada juga yang bisa digunakan untuk menggunakan layar monitor, menggantikan layar monitor, jadi presentasi seperti kantor dan sebagainya. Itu TV-TV-nya juga berbeda speknya gitu. Nah, jadi berdasarkan dua keunggulan tadi, yaitu nonton film
di streaming service, dan kemudian untuk main PlayStation 5, TV ini cocok gitu. Tips nomor 4 ya. Tips nomor 4 itu mengenai bentuk ruangan. Bentuk ruangan pada saat kita nonton TV ini ya. Nah, studio atau ruangan di tempat rumah kita gitu. Dalam artian menentukan jenis panel dari TV yang akan kita beli. Ini kan TV layar datar ya. Ada IPS panel, ada VA panel. Ya pada intinya adalah ada panel-panel yang dia itu bagus untuk ruangan dengan sudut pandang lebar. Jadi kalau ruangan itu dia lebar, ya misalkan di ruang tamu atau hall, itu ada keunggulan panel yang gambarnya masih cukup tajam kalau dilihat dari sudut yang agak lebar gitu ya, lebih dari 30 derajat gitu. Cuman kalau bisa dilihat di sini kan bentuk ruangan di rumah saya cukup sempit ya, cuma 3 meter gitu. Jadi saya tidak akan menonton TV ini dari sudut yang terlalu lebar gitu. Sudut saya sempit, cuman di bawah 30 derajat. Jadi sekitar 4,5 meter ke belakang. Jadi sudutnya ini akan saya lihat di TV ini lebih kecil dari 30 derajat. Memang misalkan teman-teman punya TV yang ditempatkan di ruangan yang lebar, sehingga banyak orang yang nontonnya tidak hanya cuma dari depan, tapi juga agak melebar ke kiri atau kanan. Jadi ada panel yang kekuatannya di situ. Contohnya panel OLED ya, itu dia sudut pandangnya bisa lebih lebar dibanding ini panelnya belum OLED gitu. Nah buat saya nggak masalah karena tadi ruangan saya sempit, jadi saya akan nonton TV ini hampir straightforward, langsung 90 derajat di depan panel TV-nya gitu. Itu tips nomor 4. Tips yang terakhir adalah mengenai trigger teknologi dari pihak-pihak ketiga ya. Contohnya untuk gaming konsol. Jadi sekarang muncul gaming konsol yang sekarang baik Xbox maupun PlayStation ya, itu 2 game konsol yang paling terkini teknologinya. Itu dia mempunyai teknologi-teknologi yang membuat TV saya sebelumnya tidak bisa optimum. Contohnya dia harus supaya optimum dia bisa refresh rate-nya 120 Hz. Di TV saya yang lama tidak bisa 120 Hz. TV saya yang lama itu Samsung 60 inci dengan seri AE6000 ya kalau nggak salah. Itu saya beli 8 tahun yang lalu. Resolusinya juga cuma Ultra HD. Ya. Nah, game yang sekarang itu bisa sampai resolusi 4K, artinya dia bisa 4000 kali 2000 pixel kira-kira ya, panjang kali lebarnya. Kalau Ultra HD kan hanya sekitar 1900 sampai 1000 pixel panjang kali lebarnya. Nah, untuk game konsol yang terbaru dia sudah bisa sampai 4K. Kemudian juga tadi refresh rate. Selain itu juga ada teknologi-teknologi terkait visual dan audio. Ya. Ini saya contohkan lagi untuk yang 4K, misalkan kita streaming dari YouTube, ini sudah bisa 4K TV-nya. Kalau TV-nya belum bisa 4K, opsi ini nggak ada ya. Opsi 4K ini nggak ada. Jadi dia cuma hanya bisa di 1080 gitu. Kalau TV-nya tidak mendukung 4K, kalau ini dia bisa, dia ada opsinya sampai ke 2060p, kayak ini 4K. Saya nggak tahu apakah kalau TV yang di atas ini yaitu 8K, itu apakah muncul opsi lain lagi ya di atasnya ini gitu. Mungkin ya, tapi saya karena nggak punya jadi nggak bisa confirm gitu. Ya, selain itu juga ada teknologi mengenai audio video lain yang menjadi trigger. Contohnya ya, di sini bisa dilihat kalau kita streaming menggunakan Netflix itu ada Ultra HD 4K. Artinya dia bisa sampai resolusi 4000 kali 2000 ya. Seperti itu. Selain itu juga ada teknologi visual, audio visual. Jadi ada Dolby Vision dan Dolby Atmos. Di TV saya yang lama Dolby Vision belum bisa dan Dolby Atmos untuk suaranya juga belum bisa, sehingga tidak bisa muncul nih opsi ini gitu. Ya. Kalau TV-nya mendukung ini muncul. Nah, saya ingin menikmati teknologi-teknologi terkini itu ya, sehingga saya memutuskan untuk membeli Sony dengan tipe ini yang bisa
mengakomodir teknologi-teknologi tadi. Gitu. Nah itu tip dari saya yang kelima. Jadi lihat teknologi-teknologi apa yang ada di lapangan yang membuat kita itu pengen menikmati dengan TV yang akan kita beli. Kalau enggak juga nggak perlu sih sebenarnya. Cuman kalau saya tadi ada teknologi baru, saya pengen bisa menikmati keindahan atau keseruan menggunakan teknologi-teknologi itu. Ya, itu video tips saya. Kalau saya bisa simpulkan sebenarnya ada 5 ya, saya ingatkan lagi. Yang pertama mengenai ukuran dari TV yang akan kita beli. Ya, apakah itu 75 atau 60, 65, 80 ya, bahkan di bawah 50 inci ya. Silakan saja. Cuman yang penting adalah kita sesuaikan ukuran dengan apa yang akan kita tuju dari ukuran tersebut gitu ya. Tips yang nomor 2 adalah mengenai budget atau dana. Itu penting sekali ya dalam hal memilih TV ya. Karena ya nggak mungkin juga kita membeli TV kalau budgetnya nggak ada, atau justru di bawahnya kita punya budget berlebih tapi kita membeli TV malah nggak sesuai dengan teknologi yang harusnya bisa kita dapat dengan harga sekian gitu. Ya, saya review lagi. Kalau saya tadinya membeli TV ini ada 3 opsinya. Samsung yang di bawah sekitar 20 jutaan, kemudian Sony ini harganya sekitar 30-40 juta, dan di atas ini Samsung juga dengan teknologi QLED itu di atas 40 juta. Nah, jadi saya memilih yang di tengah-tengah lah ya, karena saya merasa fitur yang ada di tengah-tengah dengan budget ini cukup untuk saya. Terus yang tips yang nomor 3 adalah apa yang akan kita tonton dari TV yang kita beli nanti gitu. Ada yang untuk presentasi, misalkan digunakan untuk kantor gitu ya. Artinya dia menggunakan TV ini untuk menggantikan layar monitor komputer. Gitu. Ada yang suka untuk main game saja, artinya dia harusnya ya butuh TV dengan spek refresh rate yang tinggi dengan berbagai macam fitur yang mendukung game ya, ada HDR dan sebagainya. Ada yang menggunakannya untuk nonton film dari streaming platform. Nah, hal-hal seperti itu menentukan tipe dan model dari TV yang akan kita beli. Gitu. Nah, yang keempat adalah ukuran ruangan. Ukuran ruangan. Jadi ada panel yang mendukung ukuran ruangan lebar, ya, dia masih cukup tajam dilihat dari samping gitu ya. Ada yang tidak bisa. Ada yang bagusnya hanya jika dilihat dari straightforward dari depan gitu. Nah, ukuran saya ruangan saya ini sempit sehingga saya memilih panel yang bagusnya ditonton straightforward dari depan. Yang tips nomor 5 adalah trigger teknologi dari pihak-pihak ketiga. Ya, kalau game konsol sekarang kalau kita lihat kan cuma 2 yang paling teknologinya paling baru ya, yaitu Xbox dan Sony PlayStation. Itu dia banyak sekali fitur baru yang di TV saya sebelumnya ya, Samsung 60 inch serinya AE6000 kalau salah ya. Itu saya beli 8 tahun lalu, itu teknologi-teknologi itu tidak bisa di akomodir oleh TV itu. Contohnya 120 Hz untuk refresh rate dia tidak bisa. Habis itu untuk teknologi memproduksi warnanya HDR ya. Terus ada Dolby Vision, ada untuk suara Dolby Atmos dia bisa. Nah, trigger-trigger teknologi seperti itu yang kadang membuat kita menentukan tipe dari TV yang akan kita beli selanjutnya. Saya sebenarnya pengen tahu dari teman-teman semua, dari 5 tips itu apa sih komentarnya. Nah, silahkan aja tulis di kolom komentar dari video ini. Kita coba bisa diskusi dan sharing sama-sama mengenai 5 tips itu ya. Oke, kalau video ini bermanfaat, silahkan di like dan subscribe channel saya untuk mengikuti review dari audio video saya yang lain.